Dalam 3, 2, 1. Satu bantahan terhadap opening opposition. Mereka mengatakan bahwasanya kebutuhan aktual akan lebih terpenuhi ketika mereka ada spesialisasi tertentu. Tetapi yang menjadi permasalahan contoh kasus pada saat COVID-19 menyerang, di mana banyak sekali dokter spesialis penyakit kulit yang tidak mampu untuk menangani ataupun membantu dokter spesialis paru dan lain sebagainya karena terbatas akan gelar akademik mereka dan bukan di sisi mereka. Justru dokter-dokter yang bersifat generalis lah yang bisa membantu pada akhirnya penanganan COVID-19 ini. Ini menjadi bukti bahwasanya spesialis tidak memberikan perubahan ataupun menjawab kebutuhan yang bersifat cepat dan juga kebutuhan yang bersifat aktual ke nantinya. Sebelum masuk ke dalam argumentasi, izinkan saya untuk memberikan klarifikasi perdebatan kita pada kali ini yang sama sekali tidak diberikan oleh opening government pada sedari awal. Satu, klarifikasi mosi yang pertama, kami tidak menghilangkan spesialis, tapi kami menolak adanya glorifikasi dari spesialisasi ini. Yang kedua, bagaimana bentuk glorifikasi ini terjadi di status quo? Pertama, dengan adanya gelar akademik kepada spesialisasi tertentu seperti misalnya dokter jantung yang ada gelar akademik tertentunya. Kedua, glorifikasi dalam bentuk gaji yang jauh lebih tinggi ataupun kelas yang pada akhirnya lebih tinggi di antara dokter tersebut dan dokter lainnya. Dan bahkan di kasus ekstrim, glorifikasi ini seakan-akan menempatkan bahwa spesialis tertentu ataupun pekerjaan tertentu hanya boleh dikerjakan oleh spesialis itu dan tidak boleh dikerjakan oleh yang lain yang ataupun tidak memiliki gelar tersebut. Padahal kami meyakini ilmu tidak terbatas hanya sebatas gelar akademik, tapi juga bisa juga dimiliki oleh orang di luar gelar akademik itu, baik dalam bentuk belajar sendiri ataupun sertifikasi misalnya. Maka dari itulah bentuk glorifikasi seperti ini yang kami sesalkan di status quo. Yang ketiga adalah spesialisasi dapat kita kategorikan dalam bentuk di mana seseorang hanya bekerja di bidang itu saja. Sebagai contoh spesialis kulit, maka ia hanya boleh bekerja dalam spesialis kulit dan tidak boleh bekerja dalam bidang-bidang yang lainnya. Lalu, kenapa pada akhirnya tujuan kami dalam mendukung menyesali glorifikasi karir spesialis ini? Tujuan kami adalah ingin adanya perkembangan ilmu dan karir yang lebih terbuka ke depannya. Dua argumentasi utama yang akan saya bawakan. Satu, glorifikasi menghambat perkembangan ilmu dan karir. Kedua, yaitu bagaimana glorifikasi menimbulkan tren spesialis. Masuk ke dalam argumentasi pertama. Glorifikasi menghambat perkembangan ilmu dan karir. Status quo. Kita melihat bahwasanya ketika seseorang yang masuk ke dalam lingkaran spesialis, misalnya sebut saja dalam bentuk misalnya pengacara ataupun dalam bidang hukum pidana misalnya, ketika ia berada di luar disiplin ilmu mereka, sebut saja di ilmu perdata dan lain sebagainya, ia seakan-akan dianggap tidak memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Padahal ketika ia berkuliah di S1 misalnya, ia memiliki basic yang sama, ia memiliki pengetahuan dan lulus dalam mata kuliah tersebut. Tapi seakan-akan ketika ia masuk ke dalam lingkaran yang di luar spesialisasi mereka, seakan-akan ia tidak mampu, tidak bisa dan tidak menguasainya. Ini buruk pada akhirnya. Kenapa? Karena kami percaya spesialisasi ini memberikan pengkotak-kotakan ataupun pembatasan dari kemampuan seseorang berdasarkan gelar akademiknya. Narasi ini muncul karena adanya glorifikasi akan kehebatan spesialisasi. Maka glorifikasi inilah yang sudah seharusnya dihilangkan. Yang harus kita tekankan adalah tentang bagaimana nantinya yang hadir adalah harus tentang bagaimana kemampuan mereka, bukan pada akhirnya sejauh mana gelar akademik mereka di status quo. Tapi apa yang pada akhirnya menjadi buruk di status quo, Dewan Juri? Sebagai contoh adalah dalam kasus pandemi COVID-19, apabila dalam Kementerian Keuangan ada satu kantor yang memang terjangkit COVID-19 yang bekerja dalam bidang akuntansi misalnya, dan mereka semuanya sakit, maka akan terjadi kolaps bagi pemerintahan tersebut ataupun kolaps terhadap organisasi swasta tersebut. Tapi apa yang akan terjadi di sisi kami ketika kita tidak terlalu mengglorifikasi dari kehebatan spesialis ini? Setidaknya akan ada yang bersifat terbuka, orang-orang yang bukan bergelar akademik akuntansi bisa untuk mengisi pos-pos tersebut, mengisi kekolepan tersebut atas dasar kemampuan mereka yang memang bisa dalam bidang tersebut ataupun memiliki sertifikasi tersebut, sehingga fleksibilitas akan lebih terjadi di sisi kami. Apa dampak positifnya apabila tidak terjadi glorifikasi yang mengagung-agungkan gelar akademik ini? Setidaknya di sisi kami adalah fleksibilitas
kualitas dari kemampuan seseorang bisa ditonjolkan tidak hanya berdasarkan gelar akademik, tetapi seberapa besar kemampuan dan sertifikasi mereka. Ini akan jauh lebih baik bagi perkembangan karir yang tidak hanya terfokus pada spesialisasi tertentu, tapi juga bisa untuk berkembang ke spesialisasi lain sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan sertifikasi mereka pada akhirnya, bukan tentang bagaimana gelar akademik mereka. Masuk ke dalam argumentasi saya yang kedua, yaitu bagaimana glorifikasi menimbulkan tren spesialis. Kami percaya bahwasannya adanya glorifikasi kepada spesialis-spesialis tertentu seperti virologi ketika COVID-19, sebut saja tentang IA yang dibayar sangat mahal, pada akhirnya ini menimbulkan tren yang sangat signifikan dalam masyarakat. Tren yang kenapa pada akhirnya tren dari spesialis ini buruk dan kita harus menolak glorifikasi narasi dari tren ini. Karena kami percaya tren ini bersifat temporal atau bersifat sementara. Tapi di status quo, ketika tren ini hadir dan menimbulkan tren spesialis, banyak orang yang pada akhirnya ingin masuk ke dalam prodi tertentu ataupun spesialis tertentu, sebut saja virologi pada akhirnya. Kenapa pada akhirnya tren ini buruk Karena kami percaya ini akan menimbulkan dua hal. Satu, yaitu terjadi surplus dari lulusan orang-orang, misalnya sebut saya virologi, yang mungkin dalam 10 atau 20 tahun ke depan sudah tidak ada lagi, ataupun sebut saja terjadi surplus dan minus sebut saja seperti dalam pembukaan pegawai negeri sipil di Indonesia misalnya, banyak sekali yang memiliki gelar kepustakaan justru kurang dan tidak memiliki lulusan di Indonesia, dan tidak ada yang diangkat menjadi PNS di Indonesia misalnya. Maka apabila kita melihat tren yang terjadi akibat narasi ini adalah bagaimana kebutuhan pada akhirnya tidak proporsional. Kebutuhan yang hadir adalah kebutuhan yang bersifat mana yang lebih disenangi ataupun sedang hype sekarang, bukan berdasarkan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Maka atas dasar itulah, glorifikasi dari adanya karir spesialis ini menimbulkan disrupsi yang terjadi. Disrupsi tersebut adalah tentang bagaimana atensi masyarakat akan lebih terfokus kepada hal-hal yang populer atas reward yang akan diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat nantinya. Tetapi apa yang akan terjadi apabila tidak terjadi glorifikasi kepada karir-karir spesialis tertentu ini? Setidaknya di sisi kami adalah akan terjadi pemerataan dan tidak akan ada pengagungan terhadap glorifikasi spesialis tertentu. Kami menginginkan banyak orang yang pada akhirnya meniti karir mereka berdasarkan memang kemampuan mereka, bukan kepada spesialisasi ingin mendapatkan keuntungan yang lebih ataupun berdasarkan dari tren yang hadir dalam masyarakat. Atas itulah kami bangga bertindak sebagai closing government.